It's one of the most talked about stories of the year. The case has struck a nerve. The sordid details of a marriage gone berserk. The Bobbitts could only get more attention if they were starring in a TV movie. The 24-year-old manicurist from Venezuela is accused of severing the penis of her husband, 26-year-old John Bobbitt, while he was sleeping. It's a story that has fascinated and divided America. It all comes down to who you believe. Do you believe him or do you believe her? It just doesn't seem right what she did. What about when he was beating her up and raping her? No one cared then. I do think that men and women see this very differently. Many women see it as a woman abused to such a degree that she struck out at the area that was doing her the most harm. John Wayne Bobbitt lahir pada tahun 1967. Dia kemudian tumbuh besar di New York tanpa tahu siapa ayahnya. Sementara ibunya adalah seorang pecandu yang tidak terlalu peduli dengan anak-anaknya. John dan saudaranya kemudian diasuh oleh paman dan bibinya, di mana John sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan keluarga paman dan bibinya itu, yang penuh dengan aturan kedisiplinan. Lulus SMA, John melihat sebuah kesempatan untuk bisa pergi selamanya dari rumah itu. Dia mendaftar dan bergabung menjadi marinir Angkatan Laut, Amerika Serikat. Sekarang kita beralih ke bagian lain dari benua Amerika. Lorena Gallo lahir di Ekuador pada tahun 1969, tapi ketika dia berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke Venezuela. Lorena dan saudara-saudaranya tumbuh di lingkungan keluarga Katolik yang taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Keluarga mereka sangat harmonis, hangat, dan penuh cinta. Lorena tidak pernah melihat atau mengalami yang namanya KDRT di rumah mereka. Selain tentunya rutin ke gereja, mereka juga diajari untuk selalu patuh pada ayah, atau nanti pada suami, sebagai kepala keluarga. Lorena yang sudah beranjak remaja, tidak bisa secara bebas bergaul dengan remaja laki-laki. Dia hanya akan pacaran, apabila memang sudah benar-benar siap untuk menikah. Namun layaknya gadis remaja, hidup Lorena tetap diwarnai dengan romansa kisah cinta dari buku novel, atau dari film-film Hollywood yang dia tonton. Entah mengapa, Lorena sangat suka segala sesuatu yang berbau Amerika Serikat. Dia melihat negara itu adalah tanah kebebasan, negara dengan sejuta mimpi dan harapan. Lorena bercita-cita suatu saat dia bisa pergi ke sana. Saat Lorena berusia 16 tahun, dia liburan dan mengunjungi seorang bibi yang tinggal di Amerika Serikat. Kepada bibinya, Lorena mengungkapkan keinginannya untuk bisa tinggal di sana. 2 tahun kemudian, Lorena mendapatkan visa pelajar dan bisa kuliah di negara tersebut. Lorena tinggal di rumah bibinya, dan bersiap-siap untuk menyongsong hidup yang dia impikan. Di tahun 1988, Lorena bersama beberapa temannya menghadiri sebuah pesta, yang juga dihadiri oleh sekelompok tentara muda yang baru lulus pendidikan. Salah satu dari tentara itu adalah John Wayne Bobbitt. John adalah seorang pemuda tampan yang memiliki karisma bersinar di antara para pemuda lainnya. Sementara Lorena pun terlihat mencolok dengan penampilan Amerika Latinnya yang cantik eksotik. Curi-curi pandang, lempar-lempar senyuman, John pun memberanikan diri untuk mendekati gadis itu. John mengajak Lorena ngambil makan di meja catering. Setelah itu mereka berdansa. Kalau kalian berpikir, Lorena ini ada hubungannya dengan bis Lorena, bukan ya? Jangan ngadi-ngadi kalian. Sejak perkenalan malam itu, hubungan di antara mereka mulai terjalin. Mereka menjalani masa pacaran selama hampir setahun, hingga kemudian John melamar. Selama pacaran itu, sebenarnya sudah muncul sinyal-sinyal lampu merah dalam kepribadian John. Sebagai contoh sederhana tapi penting untuk diperhatikan, setiap kali kencan atau makan malam di pecel lele, entah bagaimana, John selalu ketinggalan dompetnya. Bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi setiap kali, Lorena lah yang bayar kalau mereka nonton ke bioskop, makan malam, atau sekedar beli jagung bakar. Dan seperti yang sering kita bahas di video lainnya, bagi orang yang sedang jatuh cinta, tidak ada yang namanya lampu merah. Semuanya lampu hijau, maju terus pantang mundur. Perihal lamaran, ada 2 versi cerita. Menurut John, Lorena lah yang melamar. Menurut Lorena, ya sudah pasti John yang mengajaknya nikah. Tapi saya lebih percaya versi Lorena, karena itu di tahun 1989, masih tabu seorang wanita melamar pria. Singkat cerita, mereka menikah di tahun itu.
Lorena sangat antusias menjalani pernikahannya. Bagaimana tidak, John adalah cinta pertamanya. Dan sekarang dia memiliki seorang suami, seorang tentara, tampan pula. Impian hidup orang Amerika benar-benar terwujud bagi Lorena. Atau setidaknya, itu yang dia harapkan. Setelah hidup bersama, Lorena segera terbangun dari mimpinya itu, dan mendapati bahwa suaminya tidaklah sebaik yang dia kira. Ketika bulan madu berakhir pula kebahagiaan Lorena. Selama 9 bulan pacaran, John memakai topeng kekasih yang baik dan lembut. Setelah menikah, Lorena melihat wajah asli suaminya yang kasar dan suka main tangan. Teriakan, cacian, makian, jadi makanan sehari-hari bagi Lorena. Satu hari John berkata kalau Lorena jelek karena terlalu kurus. Lain hari dia akan mengejek Lorena seperti badut karena badannya terlalu gendut. Kalau Lorena lambat merespon panggilannya, atau tidak sigap melayani kebutuhan lainnya, John akan melempar apa saja benda yang berada di dekatnya. Hal ini tentu membuat Lorena terguncang karena sejak kecil, dia tidak pernah melihat ayahnya memperlakukan ibunya seperti ini. Pengalaman KDRT yang pertama kali diterima Lorena, dimulai dari sebuah kejadian sebulan setelah mereka menikah. Suatu malam, Lorena, John dan adik laki-laki John, pergi ke klub untuk berpesta. Pulang dari sana, John memegang setir mobil, Lorena duduk di samping John, dan adik John duduk di kursi belakang. Dalam perjalanan itu, John mengendarai mobil secara ngebut dan ugal-ugalan. Adik John di belakang tertawa kegirangan, sedangkan Lorena merasa sangat ketakutan. Dia memperingatkan suaminya untuk mengurangi kecepatan dan berhati-hati, tapi John tidak menjawab Lorena dengan ucapan, melainkan dengan tinju yang mendarat tepat di wajah Lorena. Lorena terdiam. Sepanjang perjalanan dia hanya bisa menangis, menangisi mukanya yang menyut-menyut, dan menangisi nasibnya yang sudah salah memilih suami. Ku menangis, membayangkan. Sejak malam itu, KDRT yang diterima Lorena semakin meningkat. Tak hanya secara verbal, John makin sering melayangkan tangan kepada istrinya itu. 2 tahun kemudian, situasi semakin memburuk saat John dipecat dari Angkatan Laut. Tidak didapati info mengapa John dikeluarkan, apakah secara hormat atau secara tidak hormat. Frustasi dengan pemecatannya itu, John semakin sering pulang dengan kondisi mabuk. Saat istrinya bekerja, John akan tidur seharian di rumah. Ketika istrinya pulang, John akan pergi entah kemana, dan pulang-pulang dalam keadaan mabuk. Di tahun ini, Lorena menjalani 2 pekerjaan untuk membiayai rumah tangga mereka. Mundur ke tahun 1987, saat Lorena baru datang ke Amerika Serikat. Sambil kuliah, Lorena bekerja sebagai pengasuh anak. Bocah yang Lorena asuh ini adalah anak dari seorang wanita karir yang bernama Jana Basati. Dia adalah seorang janda, tapi memiliki bisnis yang sukses. Setelah suaminya dipecat dari Angkatan Laut, Lorena memberanikan diri untuk bertanya pada Jana Basati, apakah wanita itu bisa mengajarinya cara untuk menjadi wanita karir yang sukses. Jana bersedia mengajari Lorena. Sebagai langkah awal, dia mengajak Lorena untuk belajar di salon kecantikan miliknya. Siang hari Lorena mengasuh anak Jana, dan di sore hari, wanita itu mengajarinya berbagai keterampilan di salon. Setelah cukup mahir, Lorena pun menjalani pekerjaannya yang kedua, bekerja di salon Jana di bagian pedikur-medikur. Lorena bekerja dari pagi hingga malam, sementara John seharian di rumah, mabuk atau tidur dengan botol minuman di sebelahnya. Di malam hari saat Lorena pulang, John minta uang dan pergi ke bar atau kemanapun yang dia mau. Di tahun 1991, Lorena bahagia karena akhirnya dia hamil. Dia dan John akan segera menjadi orang tua. Tapi ketika Lorena menyampaikan berita bahagia itu, John malah marah-marah. Pria itu berkata kalau mereka tidak siap untuk punya anak. Mereka tidak siap secara finansial, gaji dari 2 pekerjaan Lorena mana cukup untuk membiayai seorang anak. Bukannya jadi motivasi untuknya mencari kerja, John malah menyalahkan penghasilan Lorena yang kecil. Selanjutnya John meraih buku Yellow Pages, dan menunjuk nomor telepon sebuah klinik aborsi dan berkata, inilah tempat yang harus kau datangi. Lorena tentu menolak ide tersebut. Dia perempuan yang bersuami, hamil dan punya anak bukanlah kesalahan. Lagi pula selama ini Lorena ingin punya anak yang banyak. John mengancam akan menceraikan Lorena kalau dia tidak mau menggugurkan janin itu. Lorena merasa tersudut, mau tidak mau, dia terpaksa menuruti perintah suaminya.
Nah, di sini pasti kita mulai kesal dan menyebut Lorena bodoh. Kenapa mau? Kenapa tidak ditinggalkan saja suami bodoh seperti John? Kenapa mau mengorbankan anaknya demi suami brengsek seperti John? Tidak sesederhana itu, Besti. Lorena adalah wanita yang hidup di tahun 90-an, berasal dari keluarga Katolik yang konservatif. Di pikirannya saat itu, lebih mudah menggugurkan bayi daripada menjadi janda. Ketika berada di klinik tersebut, Lorena pucat gemetaran. Dia takut karena akan melakukan apa yang disuruh suaminya. Tak pernah terbayang sebelumnya kalau dia akan berada di klinik seperti itu. Ditambah lagi, jauh di lubuk hati, Lorena tidak siap kehilangan janinnya. Tapi ajaibnya, John tertawa terpingkal-pingkal melihat ekspresi wajah istrinya. Dia mengolok-olok Lorena yang gemetar ketakutan. Perlakuan tidak menyenangkan terus berlanjut, dan di hari-hari berikutnya, Lorena mulai menemukan barang-barang wanita di rumahnya, tapi itu bukan milik Lorena. Sepertinya John memasukkan wanita lain saat Lorena sedang bekerja. Lorena curiga, tapi dia tidak punya keberanian untuk menanyakan hal itu kepada suaminya. Rumah tangga John dan Lorena semakin dingin. KDRT yang dilakukan John mulai merambat ke atas ranjang. Kapanpun John mau, Lorena harus melayaninya. Entah itu Lorena sedang tidur pulas, entah sedang sakit, John akan memaksanya untuk berhubungan intim. Hal ini makin parah ketika John pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. John akan memukuli Lorena terlebih dahulu sebelum memaksanya untuk bercinta. Lorena merasa kalau dia sedang diperkaos oleh suaminya sendiri. Lorena hanya bisa pasrah menerima itu semua. Dia berharap dan berdoa semoga suatu hari nanti, John suaminya bisa berubah. Tapi kita sudah banyak mendengar cerita-cerita yang mirip seperti ini. Orang seperti John tidak akan bisa berubah. Tabiat itu sudah mendarah daging. Semakin Lorena menurut, semakin dia menganggap dirinya pria yang hebat. Kepada teman-temannya, John sering membanggakan kehebatannya di atas ranjang. Dia bercerita bagaimana dia merasa semakin bergairah kalau istrinya menangis kesakitan. Kita loncat ke tahun 1993, tepatnya di tanggal 23 Juni. Suatu hari, John pulang ke rumah mengajak seorang teman. John membawa istrinya ke kamar dan berkata kalau temannya itu akan menginap di rumah mereka. Lorena merasa tidak masalah dan dia mulai menyiapkan sofa di ruang tengah untuk dijadikan tempat tidur bagi teman John itu. Tapi John malah berteriak marah. Dia menyuruh Lorena untuk menyiapkan kamar tamu untuk temannya itu. Lorena berkata, kalau hanya malam ini, mengapa harus menyiapkan kamar tamu? Si teman tadi juga menyela percakapan mereka. Menurutnya, John sudah mengizinkannya untuk tinggal di rumah itu, untuk waktu yang lama dan dia akan mendapat kamar sendiri. Lorena jadi bingung, ada apa ini? Apa yang mereka sepakati? Bagaimana bisa ada orang lain yang mau tinggal di rumah mereka, di rumah yang Lorena biayai, tanpa dibicarakan terlebih dahulu? John ngamuk dan mulai memukuli Lorena, yang sudah membuatnya malu di depan temannya. John dan temannya kemudian pergi dari rumah itu, yang Lorena sudah tahu, pasti akan ke bar dan minum-minum lagi. Dua pria itu kemudian pulang lagi ke rumah sekitar jam 4 dini hari dengan kondisi mabuk berat. Si teman tadi langsung tidur di sofa, sementara John masuk ke kamar dan melihat istrinya sedang tidur. Sekonyong-konyong John langsung menelanjangi Lorena dan memaksa untuk bercinta. Bukan hanya memaksa, John tidak memberi waktu untuk Lorena bernafas, dia terus menekan tubuh Lorena dan melampiaskan syahwatnya. Lorena mencoba untuk berontak karena dia merasa kesakitan. Tapi John tidak memberinya kesempatan untuk lolos dari cengkeramannya. Belum puas dengan posisi itu, John membalikkan tubuh Lorena dan mulai memperkos-kos istrinya itu lewat pintu belakang. Kalian pasti mengerti yang saya maksud. Lorena hanya bisa menangis menahan rasa sakit dan berharap semua itu segera selesai. Beberapa menit kemudian, John selesai dan kelelahan. Tak sampai semenit kemudian, dia tertidur pulas. Setelah suaminya terlelap, Lorena bangun, memakai baju kembali dan berjalan ke dapur untuk minum segelas air. Selesai meneguk air minum itu, tidak sengaja mata Lorena tepat menatap sebuah pisau yang tergeletak di atas meja dapur. Coba kalian bayangkan, di saat dia sedang benar-benar tertekan, seperti ada lampu sorot yang tepat menerangi sebuah pisau yang berada di depan mata Lorena. Tanpa berpikir lagi, Lorena meraih pisau itu dan berjalan masuk ke kamar. Di atas ranjang, John suaminya tidur telanjang dengan posisi telentang. Lorena mendekati John, tangan kanannya memegang pisau, dan tangan kirinya memegang tongkol John. Beberapa detik kemudian, Lorena berlari keluar rumah,
masih dengan memegang pisau di tangan kanan, di tangan kirinya ada kunci mobil dan seonggok daging. John yang mabuk berat, tidak merasa apa-apa ketika Lorena memotong tongkolnya. Dia juga masih belum sadar kalau si Junior sudah tiada. Beberapa menit kemudian, John bangun, bukan karena merasa kesakitan, tapi karena dia merasa tidak nyaman dengan genangan darah di sekitar paha dan kakinya. Setelah bangun, barulah dia histeris, melihat darah yang mengucur muncrat kemana-mana, dan tongkolnya sudah terpotong. Bagaimana bentuk otong si John sekarang, kalian bayangkan sendirilah. John berteriak-teriak minta tolong pada si teman tadi yang tidur di sofa. John minta diantarkan ke UGD rumah sakit. Si teman bangun, masih setengah sadar, dia berjalan ke kamar mandi, cuci muka dan sikat gigi, barulah kemudian dia membawa John ke rumah sakit. Sementara itu, Lorena mengendarai mobilnya tanpa tujuan, dia memegang setir mobil, masih dengan pisau di tangan kanan, dan tongkol John di tangan kiri. Lorena risih nyetir dengan memegang dua benda itu. Mana si tongkol ada rambutnya pula. Akhirnya Lorena memutuskan untuk melempar tongkol itu ke sebuah tanah lapang di pinggir jalan. Lorena lanjut lagi menjalankan mobilnya, beberapa ratus meter di depan, dia melemparkan pisau. Setelah itu, Lorena melajukan mobilnya ke rumah Jana Basati, si bos yang juga sudah menjadi temannya. Tiba di sana, Jana bingung melihat kondisi Lorena yang berlumuran darah. Lorena menceritakan apa yang barusan dia lakukan, Jana pun membujuk Lorena untuk menyerahkan diri ke polisi. Di UGD rumah sakit, John membuat heboh para dokter dan perawat dengan kondisinya itu. Mereka belum pernah menangani pasien dengan kondisi seperti John ini. Seorang staf rumah sakit menelpon kantor polisi untuk menanyakan kalau saja polisi tahu kejadian yang menimpa pasien ini. Kebetulan saat itu, Jana Basati sudah menelpon polisi, melaporkan pengakuan Lorena. Ketika polisi bertanya di mana dia membuang otong John dan pisau yang dia gunakan, Lorena memberitahu polisi di mana persisnya dia membuang si tongkol. Polisi langsung bergerak cepat untuk mencari si otong. Pencarian orang hilang saja tidak secepat ini. Beberapa personel polisi dikerahkan untuk menyisir tanah lapang tersebut. Si otong berhasil ditemukan, tapi harus melalui drama terlebih dahulu. Saat itu hari masih gelap, jadi mereka harus menggunakan senter dan meraba-raba untuk mencari seonggok daging. Salah satu polisi berhasil melihat si otong, namun saat dia mau mengambilnya, otong malah diinjak oleh polisi lainnya. Polisi yang menginjak otong ini kabarnya sampai sekarang masih sial hidupnya. Polisi lain langsung memungut si otong, kemudian berlari ke gerai 7-Eleven yang berada tak jauh dari sana. Si otong dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditimpa dengan es batu, makin menciutlah dia kedinginan. Sementara itu di rumah sakit, dokter sudah pesimis kalau si otong bisa ditemukan. Mungkin daging itu sudah dibawa tikus, atau mungkin sudah dimakan anjing, mereka pun bersiap melakukan operasi. Tapi operasi ini hanya untuk membuat saluran kencing bagi John, supaya dia masih bisa kencing berdiri. Agak geli yang ngebayangin John kalau mau kencing, harus buka celana dulu, terus duduk atau jongkok. Namun di menit terakhir, otong berhasil tiba di rumah sakit. Beberapa dokter kemudian melakukan operasi penyambungan kembali, yang memakan waktu 9 jam lebih. Operasi berhasil, mengenai bagaimana bentuknya, ya sudahlah ya, tidak usah kalian bayangkan. Masih terima kasih Lorena tidak buang daging itu ke sembarang tempat dan masih bisa ditemukan. Ibarat peribahasa, otong yang sudah putus, walaupun bisa disambung lagi, bekasnya masih kelihatan. Lorena juga mendapatkan perawatan kesehatan, sebelum akhirnya dia ditahan dan dinyatakan sebagai terdakwa atas penyerangan terhadap suaminya, John Wayne Bobbitt. It's one of the most talked about stories of the year. The case has struck a nerve. The sordid details of a marriage gone berserk. The Bobbitts could only get more attention if they were starring in a TV movie. The 24-year-old manicurist from Venezuela is accused of severing the penis of her husband, 26-year-old John Bobbitt, while he was sleeping. It's a story that has fascinated and divided America. It all comes down to who you believe. Do you believe him or do you believe her? It just doesn't seem right what she did. What about when he was beating her up and raping her? No one cared then. I do think that men and women see this very differently. Many women see it as a woman abused to such a degree that she struck out at the area that was doing her the most harm. Kasus ini langsung mendapat perhatian besar-besaran dari media. Lagi-lagi, di tahun itu,
kasus ini sangat unik dan mengundang rasa penasaran. Kisah Lorena dan John dibahas di mana-mana, mulai dari yang serius, sampai ke lelucon-lelucon yang membuat publik geleng-geleng kepala. Aksi protes dari kaum perempuan muncul di mana-mana yang menuntut agar Lorena dibebaskan. Sementara publik laki-laki lebih memihak pada John Bobbitt. Ada juga laki-laki yang pro Lorena, mungkin mereka yang selama ini melakukan KDRT terhadap istri mereka, jadi daripada bernasib sama, mereka mendukung Lorena. Saudara laki-laki John muncul ke media dan berkata bahwa Lorena tidak punya hak untuk menghilangkan hal yang paling berharga dalam hidup John. Saya percaya sih kalau hal yang paling berharga untuk John hanya di sekitar selangkangannya. Dia pemalas, tidak mau kerja, pemabuk, dan melakukan KDRT terhadap istrinya. Saat Lorena hamil, dia suruh gugurkan. Jadi mungkin memang di hidup John tidak ada hal lain selain selangkangannya itu. Terlepas dari semua publikasi dan hiruk-pikuk di ruang publik, sidang pengadilan terhadap kasus Lorena digelar. Pihak Lorena juga mengajukan tuntutan terhadap John atas kekerasan dan pelecehan seksual di dalam pernikahan. Lorena menyatakan bahwa John melecehkannya secara seksual, secara fisik, dan secara emosional selama pernikahan mereka, mengklaim bahwa dia telah melakukan perselingkuhan dan memaksanya melakukan aborsi. Pengacaranya menyatakan, pelecehan terus-menerus yang dilakukan John, pada akhirnya menyebabkan Lorena berontak, karena dia menderita depresi klinis dan kemungkinan mengalami serangan gangguan stres pasca trauma akibat pelecehan tersebut. John membantah tuduhan pelecehan, namun, di persidangan, pernyataan John seringkali bertentangan dengan fakta yang terungkap dari penyelidikan. Namun pada akhirnya, John dibebaskan dari dakwaan pelecehan seksual dalam pernikahan. Juri juga memutuskan Lorena tidak bersalah, karena perbuatannya disebabkan oleh kegilaan yang memunculkan dorongan tak tertahankan untuk melukai John secara seksual. Oleh karena itu, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian, hakim memerintahkan Lorena menjalani masa evaluasi selama 45 hari di rumah sakit, setelah itu dia akan dibebaskan. Pada tahun 1995, setelah 6 tahun menikah, John dan Lorena resmi bercerai. Tapi kisah ini belum selesai, karena apa yang terjadi setelah sidang masih menarik perhatian publik. Setelah sidang dan perceraian mereka, Lorena menggunakan kembali nama lamanya, yaitu Lorena Gallo. Dia sebisa mungkin menarik diri dari sorotan kamera. Diketahui Lorena kemudian menjalin hubungan serius dengan seorang pria bernama David. Mereka tidak resmi menikah, tapi hidup bersama hingga sekarang dan memiliki seorang putri. Lorena juga mendirikan sebuah organisasi yang membantu para perempuan korban KDRT, dan mengkampanyekan upaya pencegahan terhadap KDRT. Sementara itu, John berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari publisitas yang dia dapat. John sangat menikmati menjadi selebriti viral, dengan senang hati dia akan meladeni semua wawancara dan undangan untuk hadir di acara televisi. John tidak merasa malu untuk mengeksploitasi kejadian yang menimpanya, dan terus merangkul semua simpati dari publik. Hanya beberapa bulan setelah kejadian, John membentuk sebuah band yang dia beri nama The Severed Paths, atau bisa diartikan, bagian yang terputus. John menjual kisah bahwa band itu dia bentuk untuk mendapatkan uang supaya bisa membayar tagihan rumah sakit. Namun kisah yang dijual tidak berhasil, band itu bubar. Tidak menyerah, di tahun 1994, saat kasusnya masih berjalan, John tampil di sebuah film porno yang berkisah tentang dirinya dan diperankan oleh dirinya sendiri. Film itu berjudul John Wayne Bobbitt, Uncut. Atau bisa diartikan, John Wayne Bobbitt tidak terpotong. Padahal semua orang saat itu tahu kalau dia sudah terpotong walaupun berhasil disambung kembali. Film ini sudah barang tentu tidak sukses, tapi John berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak dari donasi pemirsa televisi. John hadir dalam sebuah acara TV, di mana pembawa acaranya menantang John untuk melakukan operasi pemanjangan dan pembesaran. John menerima tantangan tersebut dan dia berhasil mendapatkan donasi sebanyak $200.000. Angka yang fantastis di tahun 1995. Operasi itu mungkin berhasil membuatnya lebih besar, tapi mungkin bentuknya tidak karu-karuan. Karena setahun kemudian, John membuat film porno lagi yang berjudul Frankenstein Penis. Kalau kalian tahu yang namanya Frankenstein, sosok fiktif berupa monster tinggi besar yang diciptakan oleh seorang ilmuwan dari menggabungkan organ-organ tubuh manusia. Frankenstein dan penis John, silakan bayangkan sendiri. John juga memiliki beberapa catatan kriminal di tahun-tahun berikutnya, mulai dari kasus penyerangan, hingga kasus pencurian dan berakhir di penjara untuk waktu yang singkat. Sempat bertunangan satu kali dengan seorang wanita bernama Christina lalu putus.
dan sempat menikah 1 kali dengan wanita bernama Joanna lalu bercerai setahun kemudian. Di tahun 2009, John dan Lorena akhirnya bertemu lagi di sebuah acara televisi, di mana John meminta maaf pada Lorena atas perbuatannya dulu, dan mengaku masih mencintai Lorena. Oh ya, saya lupa sebutkan, kisah Lorena ini menginspirasi perempuan lain untuk melakukan hal yang sama terhadap ayahnya, yang bertahun-tahun melakukan pelecehan terhadap dirinya. Link videonya saya tempel di deskripsi. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.